penyakit lainnya. Selanjutnya adalah mengapa kesadaran AHA menurun dan sebutkan beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kasus. Yang pertama adalah gangguan dan faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung itu dapat mengakibatkan terjadinya gangguan perfusi dan berujung kepada syok. Nah, misalnya di sini adalah ketika seseorang kehilangan volume plasma yang hebat, itu akan mengurangi preload dan dapat mengakibatkan terjadinya syok. Dan apa faktor-faktornya? Yang pertama itu bisa alkohol, obat-obatan, syok di kepala, gangguan jantung, cedera kepala berat, stroke, koma, dan kondisi hormonal yang mempengaruhi endokrinnya. Kemudian apa saja pemeriksaan nadi dan di mana saja? Jadi pemeriksaan nadi itu ada di arteri ulnaris atau juga di arteri radialis. Hal ini terjadi pada pergelangan tangan. Next slide. Apa sajakah jenis-jenis nyeri? Jadi nyeri itu ada yang nyeri non simpatik atau nyeri permukaan somatik dan nyeri viscera. Kemudian ada nyeri inflamasi dan nyeri neuropatik. Dan berdasarkan syaratnya, nyeri aferen terbagi menjadi nyeri cepat dan nyeri lambat. Kemudian, bagaimana peranan simpatis, parasimpatis, dan peran endokrin dalam keadaan cemas berkeringat dingin serta terdapat tekanan darah. Jadi, neurofisiologi kecemasan adalah sebagai berikut responnya. Respon sistem saraf otonom terhadap rasa takut dan ansietas itu menimbulkan aktivitas involuntar pada tubuh kita, termasuk pada mekanisme pertahanan diri. Nah, serta fisiologi situasi stres akan mengaktifkan hipotalamus untuk selanjutnya mengaktifasikan dua jalur utama stres, yaitu pada sistem endokrin di korteks adenal dan sistem otonom di simpatis dan parasimpatis. Nah, perangsangan saraf simpatis ini mengakibatkan aktivasi medula adenal sehingga menyebabkan pelepasan sejumlah besar epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah. Untuk kemudian kedua hormon ini akan membawa darah ke semua jaringan tubuh. Nah, epinefrin dan non-epinefrin ini akan akan berikatan dengan reseptor beta 1 dan alfa 1 adrenergik, dan di sana dia akan memperkuat respons simpatis untuk meningkatkan tekanan darah dan frekuensi nadi. Selanjutnya, bagaimana mekanisme nyeri? Jadi, ketika seseorang itu mengalami nyeri, aliran darahnya akan terhambat. Nah, kemudian jaringan di situ akan mengalami kerusakan dan bisa terjadi hipoksia. Jadi trauma mekanik, trauma atau juga bisa trauma suhu dan paparan zat kimia yang merusak. Ketika jaringan rusak, sel akan melepas substansi P. Nah, zat tersebut akan memicu reseptor ujung saraf bebas dan membangkitkan potensial aksi. Nah, kemudian potensial aksi ini akan diteruskan oleh saraf eferen ke pusat nyeri dan itu akan merangsang nyeri tersebut. Kemudian, apakah cemas dan berkeringat dingin merupakan tanda stres dari tubuh? Ya, karena cemas dan berkeringat dingin merupakan tanda stres dari tubuh karena dipengaruhi oleh hormonal juga. Next slide. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi tekanan darah? Jadi, tekanan darah itu utamanya ditentukan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah cardiac output dan yang kedua adalah total peripheral resistance. Selanjutnya adalah mengapa terjadi kondisi tekanan darah dan nadi seperti pada kasus. Jadi, respon refleks baroreseptor terhadap penurunan tekanan darah itu akan menyebabkan peningkatan aktivitas simpatis dan penurunan aktivitas parasimpatis ke jantung. Hasilnya adalah peningkatan detak jantung mengimbangi stroke volume yang hilang diikuti dengan berkurangnya volume darah. Dengan kehilangan cairan darah, denyut nadi akan menjadi lemah karena stroke volume itu berkurang, tetapi dapat jadi cepat itu karena detak jantung meningkat. Next slide. Kapan terjadi frekuensi nadi yang cepat dan apa saja penyebabnya? Jadi ketika sedang kita beraktivitas olahraga dan mungkin ketika saat kita stres atau cemas. Kemudian apa sajakah sistem organ yang mengalami gangguan dari hasil pemeriksaan ini? Jadi sistem yang mengalami gangguan dari hasil pemeriksaan ini adalah sistem kardiovaskular, sistem respirasi, kemudian adalah mengapa Tuan AHA dapat terlihat sesak napas. Jadi ketika seseorang mengalami pendarahan yang hebat, akibatnya dia membutuhkan oksigen yang sangat banyak. Nah, saat terjadinya shock di venum retum, itu akan menurun darah yang masuk atrium ke vena cava juga akan menurun. Nah, menurunnya darah yang masuk ke atrium itu akan mengakibatkan
preload itu akan menurun dan end diastolik juga akan menurun. Nah, otot jantung berkontraksi kuat sehingga heart rate-nya itu meningkat. Nah, karena jumlah stroke volume yang sedikit untuk menampung oksigen juga sedikit, maka akibatnya kebutuhan oksigen itu belum terpenuhi, dan untuk mengatasi hal tersebut dia harus bernapas cepat dan dalam, dan keadaan seperti itu yang menyebabkan kita melihat si Tuan AH itu seperti sesak napas. Selanjutnya adalah mengapa Tuan AH dapat terlihat sesak. Jadi pada awal-awalnya dia sudah saya jelaskan tadi, dia kekurangan cairan berupa darah dan akibatnya dia kekurangan oksigen, dan karena hal itu dia harus bernapas cepat dan dalam, dan kita lihat seperti dia sesak napas. Kemudian apa saja terdapat keterkaitan antara shock hipovolemik dengan keadaan asidosis pada Tuan AH dan apa akibatnya keadaan tersebut pada Tuan AH. Jadi tentu saja ada keterkaitannya. Jadi shock hipovolemik itu kan menyebabkan kekurangan suplai oksigen karena pendarahan tadi, sehingga menyebabkan respirasi anaerob. Pada kasus shock hipovolemik, kurangnya pengiriman oksigen ke jaringan itu sangat menurunkan metabolisme aerob normal dan produksi energi juga. Maka dari itu, sel dominan yang memperoleh energi itu melalui proses glikolisis anaerob yang menyebabkan pembukuan asam laktat dengan jumlah yang banyak di dalam darah. Kemudian, karena terjadi pembentukan asam laktat yang banyak, itu akan menyebabkan asidosis metabolik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana patofisiologi shock hipovolemik dan apa kaitannya dengan pengaturan siklus jantung. Jadi, patofisiologi shock hipovolemik ini terjadi karena kegagalan perfusi jantung sebagai imbas dari kehilangan volume cairan dan jumlah besar yang tidak mampu ditangani melalui mekanisme kompensasi tubuh. Dan beberapa perubahan hemodinamik yang terjadi pada kondisi shock hipovolemik adalah penurunan cardiac output, tekanan darah, peningkatan resistensi vaskular sistemik, dan penurunan tekanan vena sentral. Kemudian bagaimana klasifikasi dan mekanisme shock dan shock hipovolemik? Jadi klasifikasi shock itu ada shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan yang terakhir ada shock distributif. Kemudian mekanisme shock hipovolemik ini adalah ketika seseorang mengalami kehilangan cairan, yaitu berupa darah, contohnya dia akan kekurangan oksigen, kemudian dia terlihat seperti sesak napas, dan karena dia harus bernapas cepat dan dalam itu mengakibat dia kelelahan dan hilangnya kesadaran juga kalau misalkan secara kontinu, dan bisa menyebabkan shock hipovolemik. Next slide. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Jadi yang pertama adalah Tuan AH mengalami pendarahan akibat dibacok, kemudian dia mengalami trauma senjata tajam yang berakibat kepada ruptur jaringan. Ruptur jaringan ini menyebabkan inflasi dan pendarahan di arteri radialis dan arteri unalis, dan itu disebabkan karena kekurangan cairan darah. Nah, kekurangan cairan darah itu menyebabkan penurunan volume darah, dan penurunan volume darah disebabkan karena kurangnya pengiriman oksigen ke jaringan, dan itu menyebabkan shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik ini menyebabkan gangguan perfusi. Yang pertama itu adalah gangguan sistem saraf. Nah, saraf simpatis ini terganggu dan akan menyerangsang nyeri. Kemudian selanjutnya adalah stimulus di hipotalamus dan hipofisis serta korteks adrenal. Ini akan merangsang sistem saraf simpatis dan saraf otonom, di mana kalau saraf simpatis dia akan mensekresi adrenalin dan non-adrenalin, yang di mana ia akan menyebabkan keringat dingin dan cemas. Kemudian ada sistem saraf otonom, dia akan ke otak dan mengeluarkan CRH, di mana keringat dingin dan CRH ini akan di mana nanti yang keringat dingin ini akan diteruskan ke amigdala dan nanti juga akan mengeluarkan CRH. CRH kemudian diaktifasi di adenohipofisis untuk disekresi ACTH. Kemudian selanjutnya ke darah untuk mengaktifasi zona fasciculata dan medulla adrenal. Kemudian di sini kortisol akan menghasilkan negatif feedback ke hipotalamus kembali,
Kemudian hipotalamus akan mengeluarkan TRH, kemudian men-trigger adrenohipofisis untuk TRH, untuk sekresi TRH. Kemudian akibat trigger ini heart rate, respiratory rate, dan blood pressure naik. Kemudian asidosis metabolik dan unsystemic. Kemudian sistem yang terganggu lainnya adalah sistem respirasi, sistem kardiovaskular, metabolisme anaerob, dan hipoksia. Jadi hipoksia ini akan menyebabkan iskemik pada jaringan. Kemudian metabolisme anaerob ini akan menyebabkan sekresi asam laktat berlebih pada darah dan menyebabkan asidosis metabolik. Kemudian di sistem kardiovaskuler itu nanti stroke volumenya itu turun dan keterbalikannya heart rate-nya itu akan naik. Kemudian karena hal ini menyebabkan penurunan tekanan darah. Kemudian penurunan tekanan darah ini menyebabkan kegagalan perfusi jaringan, di mana kegagalan perfusi jaringan ini mempengaruhi kepada penurunan kesadaran yang dipengaruhi oleh GSC-11. Kemudian sistem respirasi yang terganggu adalah respiratory rate-nya itu menjadi naik dan saturasi oksigennya itu menjadi turun, dan hal itu dapat menyebabkan sesak napas. Next slide. Mungkin kesimpulan dari kelompok kami adalah AH, laki-laki 20 tahun mengalami shock hipovolemik dan asidosis metabolik akibat ruptur atau robek di arteri radialis dan arteri ulnaris dexter akibat senjata tajam. Next slide. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan A1. Selanjutnya kepada